Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriansa dari program studi Ilmu Komunikasi. Izin, hari ini saya membahas mengenai membangun kesejahteraan mental di era digital. Hadirin yang saya hormati, terutama teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Hari ini kita hidup dalam dunia yang sangat terhubung, kita bangun dengan notifikasi. Belajar dengan laptop, berkomunikasi lewat media sosial, dan tidur pun ditemani layar. Tidak bisa dipungkiri, era digital membawa banyak manfaat, tetapi di balik kemudahan itu ada tekanan yang pelan-pelan mempengaruhi kesejahteraan mental kita. Menurut laporan digital Indonesia 2025, tercatat 143 juta identitas pengguna media sosial di Indonesia, atau sekitar 50,2% dari seluruh populasi. Tidak hanya itu, studi lain menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia rata-rata menghabiskan 188 menit atau lebih dari 3 jam per hari untuk mengakses media sosial. Pertanyaannya adalah, apakah intensitas penggunaan media sosial yang begitu besar ini membuat kita lebih bahagia? Atau justru sebaliknya? Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan hal tersebut, sekaligus mempelajari langkah-langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesejahteraan mental di tengah hiruk-pikuk dunia digital. Dampak tekanan dan media sosial bagi kesehatan mental mahasiswa. Teman-teman sekalian, sebagai mahasiswa usia 18-24 tahun yang hidup di lingkungan akademik penuh tuntutan, kita menghadapi tekanan ganda, tekanan akademik dan tekanan digital. Di satu sisi kita harus memenuhi tegak tugas, mengikuti ujian dan beradaptasi dengan dinamika kampus. Di sisi lain, media sosial menciptakan tekanan baru. Ada perbandingan sosial, kecemasan akan validasi, like, atau followers. Fear of missing out atau yang bisa disingkat sebagai FOMO. Dan bahkan digital burnout. Semakin sering kita melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna, semakin tinggi resiko timbulnya rasa kurang, cemas, atau depresi. Media sosial yang seharusnya menjadi ruang hiburan justru sering berubah menjadi sumber tekanan psikologis. Strategi konkret menjaga kesejahteraan mental. Namun, kabar baiknya adalah ada cara untuk mengelola tekanan ini. Kita tidak meninggalkan teknologi kita, hanya perlu menggunakannya dengan lebih bijak. Berikut beberapa strategi yang akan saya sampaikan. 1. Mindfulness atau kesadaran penuh. Sebuah studi meta-analisis menunjukkan bahwa praktik mindfulness dapat secara signifikan menurunkan tingkat kecemasan, depresi, dan stres, serta meningkatkan kesejahteraan mental. Mindfulness tidak harus rumit, cukup 10 menit per hari. Fokus pada napas, perasaan, atau lingkungan sekitar dapat membantu pikiran kita menjadi lebih tenang dan terarah. Mengurangi waktu layar secara bertahap. Ini yang kedua. Mengurangi waktu layar bukan berarti menghilangkan media sosial sama sekali. Kita bisa mulai dengan langkah kecil, seperti menetapkan 30 menit bebas layar sebelum tidur, membatasi scrolling saat bangun pagi, atau menggunakan fitur screen time untuk memonitor kebiasaan kita. Langkah-langkah sederhana ini dapat membantu mengurangi
stimulasi, dan memberi ruang bagi otak untuk beristirahat. Yang ketiga, mengutamakan interaksi nyata. Berkomunikasi langsung dengan teman, berjalan-jalan, atau berkegiatan fisik dapat membantu menyeimbangkan stimulasi digital. Hubungan sosial nyata memiliki kualitas emosional yang jauh lebih kuat daripada interaksi digital. Hadirin yang saya hormati, era digital bukan musuh kita. Media sosial bukan sesuatu yang harus dihilangkan. Teknologi adalah alat dan kitalah penggunanya. Tetapi menjadi pengguna yang cerdas berarti kita harus mampu mengendalikan teknologi, bukan dikendalikan olehnya. Hari ini saya ingin mengajak setiap dari kita untuk memulai satu langkah kecil. Cobalah memilih salah satu tindakan nyata. Menetapkan waktu bebas layar 30 menit atau meluangkan 10 menit per hari untuk mindfulness. Karena seringkali perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten. Semoga dengan langkah-langkah tersebut kita dapat menjaga kesehatan mental, meningkatkan kualitas hidup, dan menjaga generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kuat secara emosional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.